Shalom, selamat siang. Saudara dikasih Tuhan, kesempatan pada siang hari ini kita mau belajar, saudaraku, tentang buku catatan Tuhan. Saudaraku, ternyata kehidupan kita ini seperti di bawah kamera yang begitu ajaib. Kamera yang mengikuti, mencatat semua yang kita kerjakan, baik ataupun jahat. Saudaraku, berapa orang tidak sadar, hidup toh tidak ada yang tahu. Saudaraku, korupsi di tempat sembunyi, berzina di tempat sembunyi, tidak ada yang tahu. Padahal Tuhan mencatat semua. Saudara, kita belajar supaya kita takut akan Tuhan, supaya kita hari demi hari, di saat-saat, saudaraku, masa-masa yang kita menunggu selesainya virus corona ini, kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mau baca satu ayat dulu di dalam Maleakhi 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Begini berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Saudaraku, orang yang takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, saudaraku, mungkin sendiri itu masuk di dalam catatan Tuhan. Saudaraku, dicatat di tempat tersembunyi di sorga, mencatat semua, saudara. Sejak zaman dulu, saudara, Yusuf orang kuno, saudaraku, tapi Yusuf menolak ajakan daripada istri Potifar, itu masuk di dalam catatan Tuhan, saudaraku, sehingga itu menambah terus bonus bertambah bonus. Saudaraku, Yusuf jujur, Yusuf tidak sakit hati. Saudaraku, Yusuf tetap takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku, itu sebabnya Yusuf dapat bonus yang dari Tuhan. Luar biasa, dicatat. Karena itu kalau kita di masa-masa menunggu ini, kita hidup benar. Kita tetap sembahyang, kita tetap selidik firman Tuhan, kita tetap berdoa, memuji nama Tuhan. Saudaraku, saudara termasuk orang yang berbahagia, beruntung saudara, beruntung saudara mengumpulkan pahala yang tidak nampak, tidak kelihatan, saudaraku, tetapi saudara lihat, dicatat oleh Tuhan. Saudara, sebaliknya ada orang yang masa bodoh, tidak peduli dengan Tuhan. Mana bisa? Apalagi keadaan sulit ini, saudaraku, mereka melakukan penaburan yang berdosa, hidup di dalam hawa nafsu. Mereka lupa semua tercatat di dalam buku daripada Tuhan. Kita akan baca, saudaraku, di dalam Wahyu Fatsal yang ke-20 ayat yang ke-12, Wahyu 20 ayat yang ke-12 sampai 14, dikatakan di sini, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang yang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang yang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan dalam api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Saudara dikasihi Tuhan, tercatat saudara. Mencuri sendiri tidak ketahuan, berzina tetap dicatat.
Itu sebabnya kita mesti pikul salib, menyangkal diri. Saudaraku, juga ikatan-ikatan narkoba, rokok, minuman keras. Saudaraku, pikiran-pikiran kotor, kebencian, kepahitan yang tidak dibuang, dicatat semua. Dicatat semua. Jangan, berapa banyak gereja-gereja seperti ini, dia sudah tidak loyalitas dengan gembalanya lagi, tidak lagi setia dengan gerejanya. Why? Saudara, dicatat oleh Tuhan, diikuti oleh Tuhan. Saudaraku akan terkejut pada waktu orang menghadap tahta pengadilan Kristus, berkelahi juga. Saudaraku, berapa yang antar hamba-hamba Tuhan bertengkar. Saudaraku, semua tercatat. Kita tidak lepas dari catatan Tuhan. Ibrani 4 ayat 13. Semua telanjang di hadapan Tuhan, terbuka, saudara, nyata. Kita sering lupa, mata Tuhan itu tertuju pada orang jahat, orang baik. Orang jahat dicatat dalam buku kehidupan. Orang berdosa di dalam juga kitab di dalam hukum Allah di sorga. Saudaraku, dan waktu satu kali sesudah kerajaan 1000 tahun mereka dibangkitkan, kemudian mereka dihukumkan menurut perbuatannya. Saudaraku, mencuri 1 on dengan mencuri 1 ton beda. Apa yang membedakan? Kita baca ayat terakhir di dalam, saudaraku, Yesaya 66 ayat yang ke-24 dikatakan, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati, apinya tidak akan padam, semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Saudara, ada jumlah apinya tidak sama, jumlah ulatnya tidak sama, itu diadili menurut perbuatannya. Karena itu tidak ada yang lepas, saudara. Ya, semua dihukum dengan sangat adil. Sebab itu kita jangan main-main. Tuhan melihat apa yang saudara kerjakan pada siang hari ini. Kalau saudara lagi melakukan perkara dosa, bertobatlah sekarang. Mumpung ada kesempatan. Jangan tunda, saudara. Orang yang bertobat akan diampuni dosanya, akan diampuni, saudara. Niniwe diberi waktu 40 hari lagi. Saudaraku, Sodom Gomora, sebab dosanya luar biasa. Tuhan Yahweh berfirman, karena seruan terhadap Sodom dan Gomora sangat keras, dan karena dosa mereka sangat banyak, aku akan turun sekarang dan melihat apakah benar yang telah mereka berbuat. Kota-kota Sodom dan Gomora penuh dengan kejahatan, percabulan, pembunuhan merajalela, dan pesta pora yang mewah. Hingga mereka berteriak-teriak menentang Tuhan, berperang melawan Dia, membuat wataknya marah. Orang yang datang padamu malam ini, bawalah mereka keluar supaya kami bisa mengenal mereka. Setelah para malaikat membawa Lot dan keluarganya keluar dari kota, hujan belerang api turun dari langit. Api yang berkobar menerangi langit. Ayo cepat, cepat! Kita harus keluar dari sini. Nyawa kita dipertaruhkan. Siapa yang peduli dengan rumah ini? Sebentar saja, sebentar saja. Ibu, 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 ibu. Sodom dan Gomora dan semua penghuninya musnah menjadi abu, menghilang ke dalam murka Tuhan. Tidak mendapat kesempatan lagi
Sebab tidak ada orang yang bertobat, dihukum oleh Tuhan. Saudaraku, Sodom Gomora dibakar dengan api dari sorga, habis semua. Oleh karena itu, saudaraku, kita tetap berdoa pada Tuhan, ya, minta supaya hidup ini menabur yang baik. Mari kita berdoa. Bagi saudara yang sudah menabur baik, bersyukurlah. Tetap minta kekuatan Tuhan. Yang berjalan keliru, bertobatlah, sadarlah. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan melihat hati-hati para Tuhan, saudara-saudara kami yang menyaksikan siaran ini. Tuhan, bagi yang sungguh-sungguh setia, Tuhan menguatkan. Roh Kudus memberi penghiburan, Roh Kudus memberi keyakinan. Berkati mereka. Juga bagi yang sudah melawan firman Tuhan, tolong Tuhan, beri kemurahan dalam nama Yesus. Hamba berdoa mengucap syukur, berkati semuanya. Kami percaya berkat-Mu Engkau nyatakan. Angkat kedua tanganmu, saudaraku, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapan syukur. Yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Tetap semangat. Kita ketemu dalam siaran yang akan datang. Haleluya. Haleluya.